teman-teman semuanya, selamat berjumpa kembali di Steve's Learning Note. Dan hari ini adalah hari ke-22 di mana kita akan atau sudah sebenarnya membuat sebuah game Pong. Dan di hari ini saya sudah selesai membuat gamenya, dan karena tidak ada hal baru dalam Python itu sendiri, jadi kita go through aja code-nya. Nah, mungkin sebelum kita go through code-nya, kita lihat dulu hasil jadinya ya. Hasil jadinya itu jadi seperti ini, akan ada suatu pop up gitu ya, prompt nanyain maksimum skornya untuk menang berapa gitu. Jadi kalau kita bisa achieve, misalnya kalau kita masukin 2 dan kita skornya 2, berarti kita yang menang dan gamenya berhenti. Nah, kita masukin 2, oke. Dan di sini kalau kalian lihat ada 2 buah player, yang kiri dan kanan. Aduh, salah. Ya, ada 2 buah player, kiri dan kanan. Terus kemudian ada bolanya. Yang bolanya dia bisa mantul di tembok dan juga mantul di si ini ya, si pedalnya ini. Dan kalau bolanya lewat ke belakang, ini skornya dia nambah. Dan terakhir di sini kita print siapa yang menang permainannya. Oke, ini adalah game Pong. Jadi kalau kita breakdown berdasarkan komponen, yang pertama pasti ada komponen si game boardnya ini ya. Kemudian ada komponen playernya, ada 2 player kiri dan kanan. Ada komponen bola, dan bolanya itu harus bisa mantul di tembok dan mantul di pedal ini. Dan terakhir ada komponen skor ya, yang ini. Jadi saya bagi dalam 4 buah 3 buah modules atau package. Nah, kita akan go through dari file mainnya dulu ya. Jadi untuk screen size-nya di sini saya pakai 800 x 600. Kemudian ini adalah code untuk membuat si window game-nya. Oke, ini untuk nge-initiate package turtle, ini untuk setup width dan height-nya, yang ini untuk setup background color jadi warna hitam, yang ini untuk setup title di window-nya, yang ini ya teman-teman. Nah, yang ini Pong. Terus kemudian tracer no ini untuk mematikan animasi. Jadi nanti kita akan update state animasinya manual. Kemudian nextnya adalah kita buat divider tengah tadi yang garis putus-putus ya, yang ini. Nah, itu caranya adalah kita bikin instance lagi dari turtle, terus kemudian kita posisikan si instance ini di tengah X-nya, dan tingginya adalah setinggi si height-nya dibagi 2 ya koordinatnya. Height-nya itu adalah si 600, berarti posisi dia sekarang ada di Y-nya ada di 300. Kemudian kita set warnanya jadi gray, kita set tebal jadi 3, dan kita set si posisi heading-nya itu di ke bawah ya, 270. Dan kemudian kita print garis putus-putus seperti yang pernah kita lakukan di hari-hari sebelumnya, di challenge hari keberapa gitu, aku lupa. Nah, terus next ini ada kita panggil scoreboard, kelas scoreboard, dan ini adalah parameternya, yaitu sebuah position koordinat ya.
ada left dan right. Minus 40, 240 itu berarti di sini ya, dan plus 40, 240 itu di sini. Nah, kalau kita lihat code-nya dari scoreboard, ini isinya standar ya, jadi kita bikin kelas scoreboard, kemudian dia inherit dari kelas turtle. By default skornya 0, dan kita setup warnanya, kita sembunyiin turtle-nya, kita angkat pen-nya, dan kita posisikan di posisi yang diberikan di parameternya. Dan kita panggil satu metode write score, di mana write score ini kita clear dulu state terakhir, kemudian kita write si score-nya di sini dengan font Courier size-nya 45 dan ketebalannya normal di sini. Itu adalah scoreboard. Jadi sekarang kita punya left score dan right score. Kemudian kita punya left player dan right player. Itu adalah yang pedal kiri dan pedal kanan. Sama seperti si score. Parameter di sini adalah posisi awalnya ya, minus 350 dan 350. Angka ini dapat dari mana? Dari sebenarnya ini dari screen width-nya dibagi 2 itu kan 400. Kemudian kita geser sedikit ke depan supaya nggak terlalu mepet ke belakang. Gitu, jadi sebenarnya bisa kita ubah jadi integer bagi 2. Nah, ini hasilnya tadi adalah 400, berarti harus dikurang 50. Oke, dan yang ini, yang atasnya ini sama, tapi ini kita plus 50 dan ini kita negasikan. Oke. Kita masukin 2. Nah, itu ya, jadi kurang lebih ada di belah kanan dan belah kiri layar. Oke, kita lanjut. Ya, yang 240 ini juga sebenarnya kita bisa bikin dia nggak statik kayak gini kali ya. Oke, ini adalah kelas player. Dia sama, dia inherit kelas turtle juga. Dan kemudian kita punya ada move speed. Move speed ini pergerakan si pedalnya kalau kita gerakin ke atas ke bawah. Speednya ada 20 ya, 20 pixel. Kemudian kita buat shape-nya adalah kotak, warnanya putih, access mode-nya adalah user. Nah, kita akan ubah si ukuran size dari kotaknya tadi ke pedal width dan pedal height ya. Pedal width-nya kita set dengan 1 ya, dan height-nya adalah 5, jadi dia panjang ya. Kemudian kita set headingnya ke atas, kemudian go to position ya, sesuai dengan starting positionnya di mana. Kemudian dia punya 2 metode, move up dan move down. Move up itu untuk gerak ke atas, jadi kita tinggal forward aja sesuai dengan move speednya. Dan move down itu berarti gerak ke bawah, dan karena posisi dia sekarang headingnya sudah 90, berarti kita tinggal backward aja dengan move speednya yang sama. Nah, ini adalah kelas player yang kita inisialisasi di sini. Oke, lanjut kita buat suatu prompt yang tadi ya, yang nanya score to win ya. Put maximum score to win the game. Kita simpan dalam suatu variabel max score. Kita convert ke integer. Kemudian setelah itu kita binding key event untuk naik turunin si pedalnya, ini untuk kontrol game ya. Left player move up pakai tombol W, move down pakai tombol S. Untuk yang right player move up-nya pakai arrow ke atas dan move down-nya pakai arrow ke bawah. Kemudian kita listen. Oke, kemudian berikutnya kita punya game ball yang merupakan instan dari object ball.
Nah, objek ball ini sama dia inherit dari kelas turtle, dan di sini kita set ada move X dan move Y dan move speed. Ya, move X itu value-nya 10 dan move Y itu value-nya 10. Nah, ini apa? Jadi kalau kalian lihat bolanya itu kan bergeraknya secara diagonal ya. Kayak gitu. Nah, yang kita lakukan sebenarnya adalah menambahkan koordinat X dan Y-nya setiap kali bergerak sebanyak move X dan move Y. Di sini berarti pergerakannya 10 kali, berarti dia akan gerak 10 kayak gitu. Dan speednya adalah 0,1 ya. Kemudian kita set shape-nya itu circle dan warnanya putih. Dan di sini kita punya cukup banyak metode. Pertama adalah metode move, di mana si bolanya akan bergerak. Di sini caranya adalah kita ambil dulu koordinat bolanya sekarang, koordinat X-nya dan koordinat Y-nya. Kemudian kita akan tambahkan dengan pertambahan yang baru ya, yaitu move X-nya adalah 10 dan move-nya 10. Gitu. Berarti kalau sekarang posisi defaultnya adalah 0,0, dia akan bergerak ke koordinat 10,10, kemudian nextnya dia akan bergerak ke 20,20 dan seterusnya. Kemudian kita punya metode bounce X dan metode bounce Y. Bounce X ini untuk mengubah arah dari koordinat X-nya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita panggil ini, yang dilakukan adalah si move X-nya yang tadi 10 positif, kita ubah jadi negatif 10. Dan kalau dia tadinya negatif, jadi positif ya. Pokoknya dibulak-balik antara positif dan negatif. Sama juga dengan si Y-nya, si Y-nya. Tapi ini untuk Y koordinat ya, koordinat Y-nya. Nah, ini fungsinya buat apa? Untuk mantulin si bolanya gitu ya. Jadi kalau ketika dia nabrak tembok, misalnya dia nabrak tembok ke atas, dia kan mantul ke bawah ya. Nah, mantul ke bawah itu sebenarnya yang berubah kan koordinat Y-nya ya. Kalau X-nya dia tetap sama ke kanan, tapi yang berubah koordinat Y-nya jadi minus. Jadi dia bergerak tetap ke kanan tapi Y-nya ke bawah. Nah, bounce X ini kepakainya di saat bolanya itu kena si pedalnya. Jadi ketika bolanya kena pedalnya, dia kan harus berubah dari misalnya ini ke kanan, dia jadi ke kiri. Berarti X-nya dia berubah. Gitu deh. Jadi minus ke arah kiri, ke arah berlawanan ya. Nah, reset ini di sini kita set posisinya balik lagi ke awal ke 0,0 dan move speed kita balikin ke speed awal yaitu 0,1. Ini dipanggil nanti ketika gamenya ke reset ya, atau ketika seorang player berhasil cetak gol, kita reset posisinya balik lagi ke 0,0 dan speednya kita balikin lagi ke awal. Kenapa? Karena kita punya metode increase speed, di mana speednya ini akan dikalikan dengan sebuah nilai acceleration yaitu 0,9. Jadi speednya itu dipercepat dengan cara kita perkecil waktu delay-nya. Waktu delay untuk nge-update si animasi bolanya kita perkecil, jadi pergerakannya terlihat lebih cepat di layar. Nah, itu adalah kelas dari bola atau balls. Oke, lanjut game script update ini untuk nge-update state animasi ke layar. Jadi bolanya, kemudian playernya, skornya semua ke print ke layar. Kemudian kita punya variable is game restart ya. Nah, ini untuk membantu kita ngecek game itu sekarang lagi dalam statusnya apa. Kemudian kita punya while loop di sini. Ya, di dalam while loop ini kita melakukan pengecekan apakah
bolanya ini mengenai dinding atas atau dinding bawah, dan jika iya kita akan bounce koordinat Y-nya. Dan ini kita melakukan pengecekannya dengan mengecek koordinat Y-nya ya. Jadi kalau di kurang lebih koordinatnya itu sudah di atas 290 atau di bawah minus 290. Yang minus ini buat dinding bawah, yang positif ini untuk dinding atas. Kita akan ubah arah si Y-nya ya. Kemudian yang kedua adalah ini untuk ngecek apakah bolanya itu kena si pedal dari pemainnya. Caranya adalah dengan mengecek distance jarak dari si pemain kanan itu apakah dia lebih kecil dari 50. Kenapa lebih kecil dari 50? Karena metode distance ini dia melakukan pengecekan dari titik tengah dari suatu turtle-nya. Jadi kita harus perbesar dulu minus 50, dan karena kita perbesar ya, jadi kita harus punya suatu threshold lain untuk ini ya, untuk ngegap si pengecekannya, dimana x koordinatnya itu lebih besar dari 320 kayak gitu. Jadi kita bisa anggap dia kena pedal pemain kanan kalau distance-nya itu lebih kecil dari 50 dan koordinat x-nya itu lebih dari 320 gitu. Atau ini adalah logik yang sama tapi untuk pedal yang kiri atau pemain yang kiri. Nah, kita lakukan adalah di sini kita bounce koordinat x-nya dan kita increase speed-nya. Jadi setiap kali kita bounce atau setiap kali bolanya kena si pedalnya, ini akan kita tingkatkan lagi speednya supaya gamenya lebih menarik kayak gitu. Nah, jadi untuk gambaran saya bisa buat mungkin di sini go to ke 320 ya, berarti ini 320. Nah, di sini ya teman-teman, jadi kalau bolanya jarak bolanya dengan si pedalnya itu lebih kecil dari 50 ya. 50 itu dihitung dari center dari si pedalnya. Oke, berarti dia kurang lebih bisa di sini sampai sini ya. Gitu, dan kalau si bolanya itu dia lebih besar dari 320 x koordinatnya, berarti dia lebih dari titik ini gitu. Ya. Baru dianggap dia bisa mantul. Kenapa pakai ini? Karena minus 50, distance 50 dari titik tengah pedal ini itu bisa di sini bolanya, bisa di sini bolanya, tapi juga bisa di sini kan. Jadi kita harus punya batasan yang ini. Oke, kemudian lanjut kita punya pengecekan kalau koordinat x-nya lebih besar dari screen width-nya dibagi 2, artinya ini adalah 400 ya. Nah, artinya pemain belah kiri itu menang, skornya tambah 1. Dan game restartnya true. Sebaliknya, kalau koordinat x-nya itu lebih kecil dari minus 400, kita bisa bilang pemain kanan menang, skornya tambah 1. Kita tulis skornya, kita update, dan game kita restart. Dan kalau gamenya restart, dia melakukan pengecekan dulu nih, kalau skor pemain belah kiri atau pemain belah kanan sudah lebih dari si maksimum skornya yang di prom itu ya, maka kita break dari while loop-nya, berarti permainannya udah beres. Kalau enggak, kita balikin lagi state game restartnya ke false,
game ballnya kita ubah arah bounce X-nya. Jadi ketika restart, ballnya dia berubah arah. Dan kita reset, bolanya kita balikin ke 0,0. Dan kita sleep dulu sedetik, supaya kayak ada jeda di setiap permainannya. Nah kalau misalnya game yang nggak restart, bolanya bakal move, ya kan? Terus kita update terus si stat animasinya. Dan kita time sleep sebanyak gameball.movespeed gitu. Jadi move speed ini kan 0,1. Berarti dia akan sleep selama 0,1 atau 1 milisecond ya, 0,1 kalau nggak salah. Nah ini kita pakai untuk kayak apa ya, mengontrol speed dari animasi bolanya. Nah terakhir ini simply kita write siapa pemenangnya gitu. Nah kurang lebih game Pong kita seperti itu. Sekarang kita coba mainin. Tingkat kesulitannya mungkin buat saya itu adalah untuk mencari tahu cara untuk mantulin si bolanya ya, dan mantulin si bola ke pedal dan ke wallnya ya. Yang lebih sulit itu ke pedalnya sebenarnya. Di situ tingkat kesulitan. Oke, kita bisa lihat bolanya setiap kali dia mantul dari pedal, dia tambah cepat. Kalau dilihat memang apa ya, sekilas nggak perfect ya, karena kalau kalian lihat posisi pedal kirinya kayak lebih maju daripada posisi pedal kanan, dan ini saya juga kurang tahu kenapa. Kayaknya bawaan dari turtle-nya atau cuman mata saya aja yang salah lihat. Dan somehow beberapa key ini nggak bisa ditekan gitu. Ditekannya tuh kalau mau gerak harus ditekan gitu, jadi nggak bisa ditekan terus tahan gitu. Nah yang tadi juga itu apa ya, suatu bug atau glitch yang saya belum nemu ya kenapa ya dia bisa kayak susut gitu. Dan yang kita cover juga dalam game ini adalah si pedalnya itu dia bisa nerobos keluar gitu, kayak gitu. Nah itu juga nggak kita cover dalam game ini, tapi kurang lebih gamenya sudah jalan, scoringnya sudah berfungsi dengan semestinya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi video terbaru. Sampai jumpa.